Muhammad, saya Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Yang pertama, perkenalkan diri, nama saya Ayatullah Bakti Nugroho, saya selaku moderator di dalam debat ini. Saya akan menjelaskan tentang mosi atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang penggunaan handphone Android di kalangan pelajar SMA di lingkungan sekolah. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk memperkenalkan diri masing-masing anggota. Izin memperkenalkan diri, saya dari tim afirmasi. Nama saya adalah Asma Marisari. Saya Putu Nafiana dari tim afirmatif. Saya mengenali dari tim afirmatif. Saya Arif Putra dari tim afirmatif. Saya Oberuda dari tim afirmasi. Dan yang selanjutnya adalah dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Masuki, saya dari tim oposisi. Saya Delilah dari tim Tinggu. Saya Made Ratna. Saya Eko Resita. Saya Rardiana Rendrajati. Silakan. Tata tertib debat yang pertama adalah jangan saling melakukan kekerasan di sini dan nurut apa kita saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, silakan tim afirmasi untuk menyampaikan pernyataan tentang penggunaan HP. Menurut saya setuju jika siswa membawa HP di sekolah. Kita bisa menggunakan handphone atau HP itu untuk hal-hal yang positif. Menurut psikologis juga, handphone ini akan membantu siswa dan akan menambah semangat siswa dengan menambah wawasan, dengan tidak hanya melihat atau tidak hanya melihat di buku. Jadi kita bisa langsung mencari di internet menggunakan handphone. Selanjutnya oposisi, silakan menyampaikan pernyataannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Saya sangat tidak setuju dengan penggunaan handphone di sekolah karena dapat mengganggu konsentrasi serta fokus belajar para siswa di sekolah. Apalagi handphone sekarang ini sudah menggunakan sistem yang canggih. Fitur-fitur yang sangat luar biasa canggih ini kalau tidak dibarengi dengan hal-hal yang positif akan berdampak pada hal yang negatif. Hal yang berdampak pada negatif tersebut adalah kita berperilaku hedonisme atau selalu mengikuti tren yang ada, tapi kita tidak bisa melakukannya dan melakukan hal apapun dengan cara apapun. Yang kedua, kita dapat mengakses situs terlarang yang akan merusak pikiran dan mengganggu fokus serta konsentrasi saat kita belajar. Apalagi usia kita, yaitu remaja. Usia remaja itu membuat kita ingin tahu apa yang terjadi di luar sana dan apa yang ingin kita tahu. Hal itulah yang sangat berbahaya. Terima kasih. Baik, kita mulai inti debat pada tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita akan masuk ke inti debatnya. Yang pertama, tim afirmasi silakan untuk menyampaikan pendapatnya untuk menyanggah dari tim oposisi. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya menegaskan kembali penggunaan HP ke sekolah itu sebenarnya penting juga. Gitu. Keuntungan dari siswa itu membawa handphone ke sekolah itu juga ada gitu. Nggak hanya dari dampak negatifnya aja. Jangan karena dampak negatifnya itu, dampak positifnya itu dihilangkan. Kita ulas tentang keuntungan bagi pelajar untuk membawa handphone. Yang pertama itu memudahkan siswa berkomunikasi dengan orang tua. Di sini kan banyak nih yang sekolah diantar oleh orang tuanya. Pulang kan harus menelpon dulu orang tuanya untuk menjemput. Tidak perlu kita cari kesana kesini, cari pinjaman handphone untuk cari kesana sini kayak gitu kan ribet gitu kan. Kita tuh nggak ribet, kita tinggal nelpon aja nanti dia datang orang tuanya. Yang kedua itu sebagai sumber belajar tanpa batas. Sumber belajar tanpa batas itu dia Baik, tuh tim dari lanjutkan. sumber belajar tanpa batas maksudnya ini gini. Kita dapat mengakses berbagai
berbagai hal, kita belajar gitu dengan media Google atau internet atau kayak mana gitu. Sila, berhenti. Waktu Anda habis. Silakan dari tim oposisi. Sekarang mulai. Saya menanggapi tadi tentang argumen dari saya itu ya, tentang memudahkan siswa berkomunikasi dengan orang tua. Itu saya sangat tidak setuju karena apa? Kenyataannya yang kita lihat sekarang, siswa SMA itu sangat sedikit sekali yang sudah dijemput oleh orang tua. Rata-rata pada menggunakan motor atau bersama dengan teman. Jadi kita bicara realitanya sekarang aja. Kalau untuk memudahkan kita komunikasi dengan orang tua, juga orang tua pasti tahu kapan anak saya pulang. Anak saya ada kegiatan apa? Biasanya anak saya pulang jam berapa? Saya rasa untuk HP untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua kayak gitu, itu juga tidak terlalu efektif. Dan yang kedua, sumber belajar tanpa batas. Sumber belajar tanpa batas berarti realitanya sekarang kita lihat. Apakah kita ini menggunakan handphone? Apakah kita selalu baca terus di situ? Itu malah dampak negatifnya adalah mengurangi siswa untuk rajin membaca. Kita bisa lihat ada grafik. Waktu Anda Anda habis. habis. Ya. Jadikan menanggapi. Silakan yang ingin menanggapi dari tim afirmasi. Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan tim oposisi tentang orang tua itu dapat mengetahui bahwa anaknya pulang jam berapa. Sekarang begini, di sekolah kita ada kegiatan yang selalu sering diadakan secara mendadak. Contohnya diskusi kelompok dan ada contohnya eskul atau perkumpulan dari eskul itu yang sengaja atau didadakan. Pasti siswa itu akan kebingungan mencari pinjaman handphone. Dan yang kedua, saat pihak rumah ingin menelpon kita karena ada kepentingan, pasti kita akan dipanggil ke kantor. Dan itu akan berdampak pada keefisien belajar siswa karena akan mengurangi waktu. Kita harus ke sana panggil, itu akan lebih sulit. Dan tentang sumber tanpa batas, mengurangi. Nah, itulah karena di Indonesia ini tingkat membaca siswa itu sangat rendah. Kita bisa atasi dengan membacanya lewat internet Baik, atau waktunya telah habis. Kita beri saya kesempatan. Saya tidak setuju dengan Maharani karena memudahkan berkomunikasi harusnya sekolah ini memberi fasilitas yaitu telepon sekolah. Jadi bisa untuk nelpon orang tua tanpa harus membawa handphone ke sekolah. Terus belajar tanpa batas. Tanpa batas berarti hal-hal yang tidak cocok untuk kita bisa kita pelajari kan. Kalau tanpa batas berarti hal-hal yang tidak baik untuk kita boleh dipelajari gitu. Waktu 30 detik. Seperti Boleh, kalau mau pornografi, ditambahkan terus dengan- kekerasan dan lain-lain. Ya, terima kasih. Cukup dari saya. Mas Iskan siapa melanjutkan? Boleh ditambahkan dari timnya. Sumber belajar tanpa batas tadi saya belum selesai. Jadi sumber belajar tanpa batas itu juga yang membuat saya tadi kan cerita tentang grafik. Grafik Indonesia ini menjadi peringkat 64 tingkat membaca yang paling rendah. Bayangkan kita tingkat baca paling rendah dibandingkan yang lainnya. Sedangkan yang lainnya negara-negara yang sudah maju itu berada di tingkat seperti atas ya gitu kan. Intinya berarti intinya bahwa teknologi itu Tidak nggak- bisa. belum action. Karena tadi kan paru-paruan. Moderator boleh menyampaikan, misalnya kurang berapa menit lagi. Gitu, ya. Untuk menghilangkan tegang, mari kita tepuk tangan dulu. Jangan tegang ya. Ya, jangan semuanya. Jadi semuanya relax dan saling menanggapi apa yang disampaikan dari masing-masing tim ini ya. Mari kita lanjutkan dari tim masing-masing. Silakan salah satu tim menyampaikan, dimulai dari sekarang. Apakah ada masalah? saya akan menjelaskan tentang belajar tanpa batas tadi. Maksudnya belajar tanpa batas sudah jelaskan seperti tadi. Maksudnya ke dalam hal-hal yang positif, tanpa batas. Di buku, kita lihat di buku, tidak semua materi yang kita pelajari ada di buku. Kita tidak bisa menemukannya di buku maupun pergi ke perpustakaan. Dengan HP Android kita bisa mencarinya, contohnya pada aplikasi Google. Kita bisa mencari di situ ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kita. Mau sampai kapan sih kita terus menghilangkan dampak positif HP gara-gara
menyediakan fasilitas komputer. Saya yakin nggak semua buku yang ada di perpustakaan pernah kalian baca, dari mana kalian tahu bahwa itu tidak lengkap. Saya